Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Haji Infantri Ahmad Maksum dan Bapak Haji Muhaimin, pengasuh Pondok Raudhatul Quran, para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Quran, Pondok Pesantren Tahafuzul Quran, dan Pondok Pesantren Matlabu Mafazil Quran. Ya. Saya biasanya hanya menyebut satu pondok, ternyata ini ada 3 pondok, saya sebut semua sekarang. Lalu juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Agung Semarang yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan aktivitas rutin mingguan kita di hari Sabtu sore untuk ngaji kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kehadiran kita di majelis taklim ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan hadir di majelis taklim ini kita mendapatkan tambahan ilmu, dan mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu itu pada gilirannya nanti iman dan amal kita juga bertambah kuat dan bertambah baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kajian dimulai, mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para santriwan dan santriwati serta bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita kemarin sudah membicarakan hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam. Sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam dengan membahas hikmah yang nomor 5. Hikmah yang nomor 5 ini saya beri judul salah prioritas dalam hidup menunjukkan padamnya mata batin. Dalam hikmah yang keempat yang sudah kita bahas kemarin,
Jadi saya selalu mengingatkan kembali hikmah yang sudah kita bahas sebelumnya dan baru masuk hikmah yang baru ya, supaya nyambung. Sekali lagi saya ulangi, dalam hikmah yang keempat kemarin Ibnu Athaillah menyatakan arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsika. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengatur, karena apa yang telah diurus oleh selainmu untukmu, oleh selainmu ini maksudnya adalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah engkau sibuk mengaturnya sendiri atau mengurusnya sendiri. Terima kasih. Nah, hikmah yang keempat yang sudah kita bahas kemarin itu mengajarkan kepada kita agar supaya kita ini mengistirahatkan jiwa kita dari mengatur hasil akhir kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak letih mental, letih jiwa. Karena apa? Karena sesungguhnya segala urusan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya, kalau sesuatu itu sudah diatur oleh yang lain, kok kita juga ikut mengaturnya, itu ya dengan kata lain itu ya muspro, jadi tidak ada gunanya sebenarnya, sehingga kemudian lalu akan melelahkan jiwa kita sendiri. Oleh karena itu sekali lagi kita diminta untuk mengistirahatkan jiwa kita dari mengendalikan seluruh kehidupan kita. Nah, jika hikmah keempat ya, yang kemarin sudah kita bicarakan itu mengajarkan kepada kita agar manusia tidak terlalu sibuk mengendalikan kehidupan, karena Allah telah mengaturnya, Allah telah memiliki takdirnya sendiri. Nah, hikmah kelima ini menjelaskan mengapa itu manusia kok sering gagal melakukannya. Artinya apa? Artinya manusia itu kok masih sering suka mengatur-ngatur kehidupan sampai dengan seluruh kehidupan mau diatur sendiri. Nah, ternyata menurut Ibnu Athaillah penyebabnya adalah padamnya basirah, padamnya mata hati atau padamnya mata batin, yaitu ketidakmampuan melihat mana yang utama dan mana yang sekunder dalam kehidupan kita. Nah, jadi ini sebagai pengantar untuk masuk kepada hikmah yang
kelima. Nah sekarang mari kita baca teks dari hikmah yang kelima ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu dalam mengejar apa yang telah dijamin untukmu dan kelalaianmu terhadap apa yang dituntut darimu merupakan bukti padamnya mata batin. Nah ini mari kita lihat ya makna literal secara kebahasaan dari hikmah tadi. Ini kalau ngaji di pesantren diterjemahkan dengan bahasa Jawa, ini terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ijtihaduka itu maknanya kesungguhan yang menggebu-gebu. Artinya apa? Artinya kesungguhan yang sampai dengan mengerahkan seluruh energi. Fima artinya dalam apa-apa yang dhumina laka telah dijamin oleh Allah untukmu. Wa taksiruka dan kelalaianmu atau sikap meremehkanmu fima dalam apa-apa yang tuliba minka dituntut atau diminta darimu. Dalilun itu merupakan bukti atau indikasi atau indikator ala atas intimas itu artinya terhapus rata atau padam total. Al-basirah itu mata batin atau radar spiritual begitu. Mingka dari. Jadi kalau secara keseluruhan saya ulangi lagi ya, makna dari hikmah yang kelima itu, kesungguhanmu yang habis-habisan dalam mengejar urusan duniawi yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, dibarengi dengan kelalaianmu dalam menunaikan kewajiban menghamba atau kewajiban beribadah yang dituntut darimu. Itu merupakan indikator klinis ya, bukti bahwa mata batinmu telah padam dan kehilangan cahayanya. Nah, mari sekarang kita bedah ya makna substansialnya. Hikmah ini berbicara tentang apa? Nah, tema utama dari hikmah kelima ini adalah kritik atas gejala disorientasi hidup. Ibnu Athaillah itu menyoroti ya, melihat adanya kebalikan prioritas dalam hidup kita. Tadi sudah kita jelaskan ya secara literal, secara harfiah, ya. Dan sekarang kita urai ya. Jadi di mana letak kebalikannya? Ya. Urusan yang sudah dijamin oleh Allah. Ya. Kemarin sebenarnya sudah kita singgung ya di dalam hikmah yang keempat. Jadi sekali lagi, urusan-urusan yang sesungguhnya sudah dijamin oleh Allah. Seperti rezeki, ya, atau urusan duniawi yang lain. Itu sering kita kejar dengan tingkat keseriusan yang luar biasa. Itu yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad itu dari kata-kata jahada, kesungguhan, kesungguh-sungguhan.
Nah, karena saking sungguh-sungguhnya itu sehingga di dalam eh, mengejar yang sudah dijamin itu sampai dengan menguras waktu, menguras tenaga, menguras pikiran, bahkan kadang-kadang itu sampai rela mengorbankan kesehatan, bahkan malah sampai kadang-kadang rela mengorbankan prinsip-prinsip moral, etika dilanggar, halal haram dilanggar. Nah, sebaliknya urusan atau hal-hal yang dituntut atau yang diwajibkan atau yang diperintahkan oleh Allah seperti ibadah, akhlak yang baik, kebersihan jiwa, fungsi kita sebagai khalifah itu malah tidak kita sikapi dengan sungguh-sungguh, tapi sebaliknya malah kita sikapi dengan sekedarnya saja, ya, santai, ya, meremehkan atau menomorduakan. Jadi sekali lagi ya, kalau untuk urusan yang sudah dijamin Allah seperti rezeki, itu kadang-kadang kita ini malah mengejarnya itu pol-polan. Nah, coba gambarannya sampai Diriwangi harus bangun pagi, ya, langsung berangkat, ya, lalu seharian fokus hanya ngurusi rezeki, ya. Tadi itu ya, sampai menguras tenaga, menguras waktu, menguras pikiran, ya. Sampai kadang-kadang bahkan malah yang haram pun diterjang. Sekarang ini kan ya orang mencari rezeki kadang-kadang terungkapkan ya. Zaman saiki iki Masya Allah, golek sing haram sulit. Apa meneh golek sing halal katanya. Sehingga tadi itu makanya ya semuanya asal diterjang. Ya. Padahal sebenarnya sekali lagi rezeki itu sudah dijamin Allah. Tapi kita mencarinya, mengejarnya itu sampai direwangi seperti itu. Ya. Istilah orang Jawa itu sampai direwangi apa itu? Sirah nggo, sikil dinggo sirah. Itu kalau urusan nyambut gawe, golek rezeki. Tapi nah urusan yang diperintahkan Allah, dituntut Allah, seperti ibadah. Ibadah itu diperintahkan enggak? Diperintahkan kan ya, dituntut Allah ya. Tapi mau sekedarnya. Malah kadang-kadang tidak hanya sekedarnya, bahkan malah sampai dilalaikan, dinomorduakan. Sehingga lalu karena sibuk bekerja tadi sampai akhirnya waktunya sholat lupa sholat. Ya. Yang seharusnya puasanya sampai dikorbankan. Ya. Nah ini yang dilihat sebagai gejala yang nampak dalam kehidupan manusia oleh Ibnu Athaillah. Ini zaman dulu Ibnu Athaillah sudah mendawuhkan hikmah seperti ini. Apalagi kalau seandainya Ibnu Athaillah itu hidup di masa sekarang ini, melihat perkembangan hidup di masa modern seperti sekarang ini. Wah, saya kira mungkin yang diungkapkan lebih keras dari ini mungkin ya, yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Ya. Nah, yang menarik ya, para santri dan santriwan yang dimuliakan Allah, Ibnu Athaillah itu menempatkan ketimpangan perilaku tersebut, ya. Ketimpangan perilaku maksudnya ya tadi itu, wong sudah dijamin oleh goleki kok tenanan, neng terkait dengan hal yang diperintah, yang dituntut Allah, malah oleh melaksanakan sak kepenake dewi. Lo itu kan
perilaku yang timpang sebenarnya. Nah, orang yang seperti itu ya, itu menurut Ibnu Athaillah bukan sekedar kok salah dalam manajemen waktu, bukan ya. Itu dipandang sebagai gejala dari penyakit yang lebih mendasar. Yaitu tadi yang saya sebut sebagai, yang disebut oleh Ibnu Athaillah maksud saya ya, padamnya basiroh tadi, padamnya mata batin tadi. Ya. Jadi sekali lagi ya, saya ulangi ya, kalau orang kok sampai dalam hidupnya itu lebih memprioritaskan untuk urusan rezeki yang sebenarnya sudah dijamin Allah, lalu untuk urusan ibadah yang diperintahkan, yang dituntut oleh Allah kok sak kepenake dhewe, itu tandanya bahwa seseorang itu mata batinnya sudah mati atau sudah padam. Nah sebaliknya, bila seseorang bisa menempatkan apa yang dituntut darinya sebagai prioritas utama, ya. Kalau orang kok masih memprioritaskan ibadahnya, ya, kalau toh misalnya bekerjanya ya tidak sampai ngalah ke ibadahnya, ya, waktunya sholat ya sholat, waktunya puasa, waktunya ngaji. Nah, yang seperti itu insya Allah tandanya mata batinnya masih hidup, ya. Mata batinnya masih bersinar, mata batinnya masih bercahaya. Nah, lagi-lagi kalau Ibnu Athaillah mengatakan seperti ini bukan yang sudah dijamin itu lalu kemudian tidak perlu diusahakan, ya. Ya usaha tetap, ya. Kemarin sudah kita berkali-kali sampaikan bahwa yang namanya kita itu diperintahkan untuk tawakal, tetapi tawakal kita itu tetap diikuti dengan usaha. Ya. Dan usaha itu tetap wajib dilakukan, tetapi jangan sampai menjadikan bekerja, mencari rezeki itu sebagai prioritas utama, ya, sampai kemudian mengalahkan yang diperintahkan Allah berupa kewajiban beribadah tadi. Itu intinya. Ya. Tapi sekali lagi ya, tolong diingat, kalau hal-hal seperti ini disebut oleh Ta'ala tidak dalam rangka untuk menghilangkan wajibnya usaha, bukan. Usaha tetap wajib. Kemarin sudah kita bicarakan ya, bagaimana burung itu ya, meskipun dijamin rezekinya oleh Allah, burung itu tetap masih harus terbang mencari makanan. Cicak itu rezekinya sudah dijamin oleh Allah, tapi cicak itu juga bergerak untuk mendapatkan, bisa menangkap nyamuk ya, kemarin sudah kita bicarakan ya. Termasuk juga sudah saya contohkan air minum yang sudah di depan saya sekalipun itu kalau tidak saya angkat, tidak saya masukkan ke mulut, tidak mungkin akan bisa masuk ke dalam kerongkongan saya. Ya. Artinya apa? Usaha tetap merupakan kewajiban, tapi sekali lagi itu tidak merupakan hal yang menjadi prioritas utama sampai kemudian mengalahkan kewajiban ibadah, mengalahkan hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang mari kita lebih rinci ya. Jadi apa itu sebenarnya yang ingin dikoreksi dari hikmah ini ya. Yang pertama tadi itu disorientasi prioritas, salah di dalam menempatkan prioritas. Ya. Jadi manusia itu dijangkiti ya, kerancuan batin yang membalik skala prioritas. Ya tadi itu ya, mengejar dengan serius hal yang sudah dijamin tadi itu, ya, hingga melalaikan hal-hal yang justru dituntut atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Ya tadi itu gambarannya ya, dalam mencari rezeki misalnya sampai diriwangi ketakuran gitu dalam bahasa Jawanya itu ya, sikil go sirah go sikil, tapi untuk beribadah ternyata malas-malasan, ternyata hanya sabit, bahkan telah dilupakan sama sekali. Ini kan sekali lagi ada
prioritas yang kebalik. Nah, hikmah ini mengajarkan bagaimana kita itu hendaknya secara tepat mendudukkan prioritas dalam hidup kita ini. Ya. Artinya apa? Yang dijamin ya jangan terlalu lah ya. Diseriusi amat, uang itu sudah dijamin Allah. Ya. Tapi dalam hal yang diperintahkan Allah, dituntut Allah, kita harus serius. Ya. Sholat, beribadah, ya, itu tidak boleh hanya dengan samben begitu. Ya harus serius memang itu perintah Allah. Ya dituntut oleh Allah. Lah rezeki yang sudah dijamin, ya tetap kita cari, tetapi ya sewajarnya saja. Jangan sampai kemudian sekali lagi mengalahkan tugas yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang dikoreksi juga itu adanya krisis kepercayaan. Ya. Ya. Ada keraguan terselubung. Ya. Ada krisis kepercayaan dalam hati seseorang terhadap jaminan rezeki dari Allah. Ya. Dia merasa cemas secara berlebihan sehingga ya tadi itu kalau tidak serius di dalam mencari rezeki itu khawatir sampai kalau kemudian besok tidak bisa makan atau besok tidak bisa hidup. Ya. Nah hikmah ini mengajarkan penataan tadi ya dari dimensi tauhid kita itu ya supaya kita punya keyakinan yang mantap ya bahwa Allah itu sudah menjamin rezeki kita. Allah sudah menjanjikan rezeki kepada kita, tapi sekali lagi dengan catatan bukan berarti lalu ya asal ditunggu saja ya. Tetap berusaha, tapi usahanya jangan sampai kemudian tadi melalaikan, jangan sampai mengalahkan ya, prioritas utama kita terhadap hal-hal yang tadi sudah dituntut atau diperintahkan Allah seperti ibadah ya, yang sudah kita bicarakan tadi. Nah yang ketiga yang dikoreksi tentu saja adalah tadi yang sudah juga kita singgung terkait dengan penyakit buta mata batin. Ya. Jadi orang itu memang lalu kemudian kalau tadi ya, sudah salah prioritas dalam hidup tadi itu sampai pada level kemudian matanya yang batin itu betul-betul menjadi buta. Ya, kalau dia melihat dirinya sendiri sih merasa sehat, ya karena banyak uang, banyak rezeki, ya badannya juga nyatanya sehat, matanya ya melek, tapi sekali lagi ternyata mata batinnya itu sudah buta, mata batinnya sudah padam, sehingga tadi itu tidak peka, tidak bisa membedakan mana yang prioritas utama kehidupan dan mana kehidupan yang perlu disikapi dengan ya tidak terlalu serius karena hanya bersifat sekunder tadi. Ya. Nah baik, ya ini bagian yang saya kira harus para santri sangat kuasai ya karena ini merupakan landasan normatif dari Quran dan hadis. Ya. Ya. Apa yang disampaikan oleh Athaillah di dalam hikmahnya tadi, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi itu, tentu jelas ya punya landasan yang banyak sekali dari ayat Quran maupun ayat hadis, maupun dari hadis Nabi maksud saya. Ya. Misalnya tadi itu, ya kalau dikatakan bahwa rezeki itu sudah dijamin Allah, ya ini dalam surat Hud ya ayat 6, ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tolong diikuti ya supaya adik-adik dan bapak ibu-ibu hafal ya. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini melainkan Allah yang sudah menjamin rezekinya. Jadi sekali lagi, kalau
dijamin itu bukan berarti lalu kemudian datang sendiri ya, tetap harus dicari. Tetapi sekali lagi mencarinya jangan kok kemudian serius-serius amat sampai kemudian mengalahkan dan meninggalkan hal-hal yang dituntut dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Lalu apa yang dituntut? Ya, yang dituntut dari Allah jelas ya. Dalam surat Ad-Dariyah ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Kita ini diciptakan oleh Allah, termasuk juga jin diciptakan oleh Allah itu tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah. Sehingga kita ini oleh Allah ya dituntut untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, ini yang harus menjadi prioritas utama kita dalam hidup ini. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, ini saya kutipkan dari surat Al-Qasas ayat 77. Ini saya kira ayat yang sudah sangat familiar ya di kalangan kita. Apalagi bagi para penghafal Quran, yang tidak hafal Quran aja, saya kira sudah sering mendengar ayat ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan carilah apa-apa yang telah dianugerahkan oleh Allah padamu negeri akhirat. Jadi yang diperintahkan untuk dicari apa? Akhirat. Cuma oleh Allah diberi catatan, dan janganlah engkau melupakan bagian dari duniamu. Jadi sekali lagi, seluruh potensi yang ada pada kita, yang telah Allah berikan pada kita, berupa apa saja, itu sebenarnya untuk mencari kebahagiaan akhirat. Hanya Allah kemudian berpesan, duniamu juga jangan kamu lupakan. Ya. Nah kalau yang tadi kan enggak. Yang tadi itu justru mengejar dunianya sampai pol-polan, akhirat mung kanggo sambil. Ya, bahkan malah kadang-kadang akhirat pun dilupakan. Nah itu yang keliru. Ya, yang keliru. Yang benar yang ini. Ya. Ya. Nah itu tentang yang dijamin dan yang dituntut, serta prioritasnya. Ya. Lalu ini yang tentang basirah. Ya. Basirah itu adalah kemampuan melihat kebenaran. Ya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan basirah, dengan mata batin. Ya. Sebab kita ini kan dianugerahi oleh Allah, ya, di samping punya mata fisik, ya, yang dalam Al-Quran disebut sebagai basar, tapi kita juga punya basirah, mata batin. Nah kita ini ya tentu saja mengenal Allah ya dengan mata batin kita ini. Ya. Nah fisik kita ya untuk melihat ayat-ayat Allah ya, yang itu kemudian juga akan membantu ya di dalam kita kemudian juga bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata batin kita tadi. Ya. Nah, lalu dalam Al-Quran itu juga ada penegasan dari Allah. Ya. Kalau selama ini kita kan menyatakan orang buta itu ya orang yang tidak bisa melihat secara fisik, ya itu buta. Tetapi kebutaan yang sesungguhnya itu justru malah ya kebutaan batin itu, ya, kebutaan hati. Ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang buta bukanlah mata yang berupa fisik, tetapi yang buta adalah hati yang berada di dalam dada. Ya. Inilah yang kemudian melahirkan istilah tadi itu. Ya. Yang buta itu ya basirahnya itu. Ya. Nah itu. Ini yang mendasari bahwa tadi itu ada, mengapa kok lalu ada istilah yang muncul dari
Ibnu Athaillah, mata batin yang buta tadi. Ya. Nah, kalau dalam hadis, saya kira ini juga hadis yang cukup populer ya. Nabi menyatakan al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Artinya dia sekali lagi ya, mampu menempatkan prioritas secara tepat. Artinya apa? Yang diprioritaskan harusnya ya kehidupan setelah mati itu, akhirat itu. Ya. Wala ajizu manittaba'a nafsahu hawa. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya tadi itu orang yang basirahnya padam itu sehingga kemudian lalu dia hanya memprioritaskan hal-hal yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Ya. Oke. Nah, yang berikutnya ya, ini saya sampaikan juga pendalaman mengenai istilah basirah ini ya. Tadi sudah saya singgung sekilas ya, bahwa yang namanya basirah atau mata batin itu memang berbeda dengan mata lahir ya. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan basor tadi atau absor tadi. Kalau mata lahir atau absor itu adalah mata yang dengannya kita mampu menangkap realitas fisik ya, yang bisa kita lihat. Ya. Seperti apa? Ya seperti materi, termasuk uang, jabatan, kemewahan, itu kan bisa kita lihat dengan mata kita. Ya. Nah kalau mata batin atau basirah, itu adalah kemampuan yang ada dalam diri manusia secara spiritual untuk melihat ya, dan menembus materi, ya, melihat eksistensi, kehendak, dan rahasia Allah di balik setiap kejadian yang berupa kejadian-kejadian fisik. Ya. Sehingga dengan kemampuan spiritual seperti itu, ya, orang yang basirohnya hidup, ya, sekali lagi ya, orang yang basirohnya hidup, orang yang mata batinnya hidup, itu tidak pernah akan cemas ya secara berlebihan terhadap urusan rezeki, materi. Karena apa? Karena ia melihat jaminan Allah di balik sunnatullah alam semesta ini. Ya. Karena itu ia lalu ya mengalihkan seluruh energinya itu, atau setidaknya sebagian besar energinya itu untuk fokus pada kualitas ibadah, ya, yang itu merupakan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau orang itu basirohnya hidup, sekali lagi dia pasti tidak akan mau terlibat dengan serius-serius amat terkait dengan hal yang sudah dijamin Allah tadi itu. Fokus dia justru malahan pada hal-hal yang diperintahkan Allah yang berupa ibadah tadi itu yang memang diwajibkan oleh Allah tadi. Tapi sebaliknya, ya seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, yang merupakan uraian hikmah dari hikmah yang kelima ini, kalau orang kok mata basirohnya atau mata batinnya itu sudah padam, ya maka tadi itu, ya dia akan salah prioritas dalam hidup itu. Yang dikejar-kejar justru malah yang sudah dijamin, ya, yang dituntut oleh Allah berupa kewajiban ibadah tadi itu malah diabaikan. Nah, yang perlu kita yang perlu kita catat ya, atau kita sadari, matinya basiroh itu atau matinya mata batin itu seringkali tidak kemudian lalu seketika begitu tiba-tiba lalu mati, itu enggak. Seringkali berangsur-angsur, ya. Semula sih ya masih lebih perhatian pada ibadah dibandingkan dengan sekedar untuk perhatian pada pekerjaan, ya. Tapi suatu ketika karena sebab tertentu ya meninggalkan
ibadah sedikit ya. Karena apa? Karena sudah terlanjur nanggung pekerjaannya ya. Lama-lama besok apa namanya? Pekerjaannya menuntut dengan lebih serius lagi, sehingga dia lebih serius lagi. Akhirnya apa? Sedikit lagi yang ibadahnya ditinggalkan lagi ya. Terus begitu sampai akhirnya ujung-ujungnya bisa jadi itu orang hanya kemudian mementingkan pekerjaan, ibadahnya sampai betul-betul lupa. Nah, kalau sudah seperti itu, masya Allah, naudzubillah, itu sekali lagi basirohnya betul-betul padam tadi. Nah, mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu, ya, jangan sampai. Ya. Mudah-mudahan basiroh kita tetap. Nah, lalu bagaimana, ya, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, ya, supaya apa namanya basiroh kita itu tetap hidup, supaya mata batin kita itu jangan sampai padam. Ya. Nah, yang pertama, kita hendaknya betul-betul mampu melakukan manajemen waktu ya, berbasis skala prioritas yang benar. Ya. Jangan sampai salah prioritas tadi. Ya. Maksudnya apa? Ya hendaknya kita itu betul-betul memprioritaskan waktu untuk memenuhi hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegasnya kita ini harus memprioritaskan ibadah kita kepada Allah, memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang bersifat akhirat. Ya. Ya. Di atas apa? Di atas waktu yang untuk memenuhi hal-hal yang sudah dijamin, seperti bekerja, mencari rezeki. Ya, itu sekali lagi apa namanya harus kita letakkan pada prioritas yang sekunder. Ya, prioritas yang utama tadi itu, yang terkait dengan yang dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi konkretnya, ya, berarti kita ini tidak mengorbankan kewajiban mutlak, ya, seperti sholat, ya, hak-hak keluarga, demi mengejar target-target duniawi yang sifatnya sekunder tadi. Ya. Ini yang pertama, yang terkait langsung dengan apa namanya, dengan hikmah ini. Ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, reposisi kerja sebagai ibadah. Ya. Jadi orang itu kan seringkali kadang-kadang atau juga banyak memang ya, yang ketika kerja ya memang untuk kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup secara ekonomis, lupa bahwa sebenarnya kerja sekalipun itu ya ibadah mestinya. Nah, kalau orang itu bisa menempatkan kerja itu juga sebagai ibadah, ya, itu apa namanya ya, insya Allah ya, dia itu ya bekerjanya itu bekerja yang baik, ya, profesional, tapi proporsional. Artinya apa? Artinya ketika dia bekerja itu insya Allah dia tidak akan melupakan Allah. Sehingga memang ketika waktunya dia memang harus beribadah, ya beribadah dengan serius. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan kok lalu kemudian bekerja yang sampai kemudian karena dia fokus pekerjaannya sampai meninggalkan ibadah yang mahdoh seperti sholat tadi. Ya. Dan di samping itu orang yang apa namanya menempatkan kerja itu sebagai ibadah, ya, ini dia sekali lagi ya bekerjanya itu tidak semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, ya, tetapi sekali lagi ya ibadah itu sendiri, kok ibadah? Kerja itu sendiri difahami dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah yang juga memang tadi itu harus berusaha, harus bekerja tadi. Tapi sekali lagi jangan sampai kemudian menempatkan kerja itu sebagai tujuan utama sehingga meninggalkan ibadah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Nah, yang ketiga yang juga sangat penting
agar supaya kita ini tidak mati jiwa kita, mati batin kita itu, ya, kita ini hendaknya juga pandai mengolah batin. Dengan apa? Dengan sifat qanaah dan dengan sifat muhasabah, sikap muhasabah. Ya. Qanaah itu apa? Qanaah itu menerima apa yang ada. Ya. Kalau orang Jawa bilang trimo ing pandum. Ya. Kalau orang itu punya sifat qanaah, ya insya Allah ya, hidup itu tidak kemudian lalu apa ya? Coro Jawane itu apa? Ngongso. Ada istilah ngongso. Ngongso itu apa ya? Yang tidak pernah puas begitu sehingga terus mencari sampai kemudian tadi itu berani menghalalkan segala cara tadi, ya begitu. Jadi terima ing pandum qanaah, ya. Tapi sekali lagi qanaah ini jangan sampai dipahami sebagai lalu kemudian terima pasrah total, tidak. Sekali lagi tetap berusaha, tapi kemudian apapun yang Allah berikan itu kemudian diterima dengan ridho, ya, dengan rela, dengan puas, ya. Nah, kalau orang itu bisa bersifat qanaah, maka itulah sesungguhnya orang yang kaya, sesungguh-sungguhnya kaya. Makanya Nabi pernah menyatakan, ya, yang namanya kekayaan itu bukan kekayaan harta, tapi kekayaan hati. Nah, hati itu yang qanaah itu. Orang yang kaya raya sekalipun secara material, kalau jiwanya tidak qanaah, tidak bisa menerima apa yang dia dapatkan dari Allah, selamanya akan bersifat miskin, ya, karena dia masih terus butuh. Ya. Makanya Nabi menyatakan, laisal ghina an kathratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang namanya kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, ya. Kaya yang sesungguhnya itu adalah karena kaya jiwa itu. Ya, kaya jiwa itu ya qanaah, ya, menerima apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah itu disebut sebagai maha kaya. Mengapa? Mengapa? Ya. Allah itu maha kaya, al-ghina, karena Allah itu tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Kalau kita ini disebut sebagai al-fakir, orang yang fakir, itu karena kita ini serba butuh. Terutama butuh atas bantuan Allah tadi. Ya. Nah, orang itu sebenarnya kalau ingin mau disebut sebagai kaya, ya tadi itu, jangan merasa butuh apa-apa tadi. Simpel sebenarnya untuk jadi orang kaya itu. Selama saudara tidak butuh apa-apa, insya Allah itu sudah kaya. Nah, dalam pengertian yang seperti ini, memang justru bisa jadi orang yang kaya itu sebenarnya malah orang yang paling fakir sebenarnya. Karena orang yang kaya itu malah biasanya butuh banyak dan lebih butuh lagi. Nah, makanya orang yang sungguh-sungguh kaya itu ya tadi itu, yang sudah qanaah, tidak butuh apa-apa sehingga hatinya menjadi tentram tadi. Oleh karena itu banyak kan ya orang yang kelihatannya kaya raya, segala hal punya, tapi hidupnya tidak bahagia, tidak tenang, tidak tentram. Ya karena dia masih belum kaya dalam arti yang sungguhnya, dia masih membutuhkan banyak hal. Banyak orang yang kelihatannya dari segi materi fakir, miskin, tapi dia bahagia, dia tenang, karena sesungguhnya dia kaya, karena sudah tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ya. Nah, sehingga memang kuncinya adalah pada sikap qanaah. Ya. Nah, yang kedua muhasabah. Muhasabah itu senantiasa melakukan perhitungan terhadap diri sendiri, ya. Mengaudit diri sendiri. Terutama sekali kalau terkait dengan
tema hikmah kita sore ini ya, bagaimana kita kemudian tetap melakukan evaluasi diri kita setiap hari, ya, apakah kita ini masih tepat di dalam eh, melakukan skala prioritas dalam kehidupan kita, apakah kita ini masih menempatkan tadi itu ya, kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita itu sebagai prioritas utama dan menempatkan hal-hal yang sudah dijamin Allah itu hanya sebagai prioritas sekunder, apa malah masih sebaliknya tadi ya. Nah, ini harus kita lakukan terus muhasabah ya, karena tadi itu ya sudah saya sampaikan, yang namanya padamnya basiroh atau matinya mata batin itu tidak muncul ujuk-ujuk, itu melalui proses yang panjang. Nah, insya Allah kalau kita ini mampu melakukan muhasabah setiap saat, itu mudah-mudahan lah ya, kalau suatu ketika kok basiroh kita itu agak sedikit meredup ya, karena kita itu tadi mulai kok salah prioritas tadi itu, segera kita istighfar dan kemudian segera kita luruskan kembali. Terus begitu dalam kehidupan kita itu, sehingga kemudian lalu mudah-mudahan ya tadi itu harapan kita jangan sampai basiroh kita itu padam, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga basiroh kita atau mata batin kita itu tetap bercahaya, tetap cemerlang, sehingga kita itu dalam kehidupan masih bisa melihat kebenaran dengan terang benderang. Sebab kalau basiroh itu sudah mati, kita tidak bisa itu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil, ya, mana yang halal dan mana yang haram, sehingga kemudian lalu, ya maaf ya, kehidupan kita itu lalu kemudian menjadi apa? Kalau kita meminjam istilah yang digunakan oleh Habib Umar itu ya, hidupnya jadi yaknah itu ya, jadi yaknah ya. Nah, mudah-mudahan hidup kita itu genah ya, dari waktu ke waktu, bahkan kalau bisa semakin genah, semakin baik ya, basiroh kita semakin tajam ya, sehingga ini saudara-saudara ini beruntung ya, masih dengan sangat muda sudah belajar kitab hikam ya, ini beruntung sekali ya, sehingga mudah-mudahan ya dengan mulai masih remaja begini sudah ngaji kitab hikam itu, saudara-saudara mudah-mudahan bisa mengamalkan yang diajarkan dalam kitab hikam ini mulai sekarang ya, berlatih terus ya untuk tadi menghidupkan basiroh tadi itu, mata hati atau mata batin itu jangan sampai padam, diasah terus ya. Caranya apa? Dengan muhasabah tadi, dengan menilai diri sendiri. Ya, menilainya gampang. Ya, sekali lagi, gejala klinisnya sangat jelas. Ya, pokoknya kalau kita itu orientasinya kok lebih mementingkan kehidupan duniawi, yang kehidupan ukhrawi dikesampingkan, oh itu tandanya hatinya mulai padam. Nah, kalau sudah mulai padam, tolong dinyalakan kembali. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama tentu saja segera istighfar, yang berikutnya tadi itu memposisikan kembali, reposisi tadi itu prioritas ya, supaya prioritas kehidupan kita itu menjadi prioritas yang benar. Nah, kalau prioritas kehidupan kita benar ya, insya Allah berarti tandanya basiroh kita masih hidup ya. Dan kalau basiroh kita itu hidup, beruntunglah kita, dan kalau itu bisa kita jaga sampai dengan nanti pada saat kita dipanggil Allah, insya Allah ketika dipanggil Allah itu kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, yang kita harapkan tadi itu. Ya. Nah, adik-adik ini khotimahnya masih sangat panjang, oleh karena itu perjuangan untuk menjaga itu masih sangat panjang. Ya. Nah, yang sudah sepuh-sepuh, apalagi seperti saya ini ya, ya kalau menurut perhitungan normalnya sih ya sudah dekat ya. Tapi ya belum tentu ya. Kadang-kadang yang semudah begini
Jangan kok kemudian lalu berani, wah saya masih panjang, enggak juga ya. Kadang-kadang yang muda ya lebih dulu. Ada enggak? Ada enggak? Nah, oleh karena itu enggak boleh ya berani-berani amat, wah aku senom kok ora apa-apa aku tak tobat besok wae saiki. Oh, itu keliru. Dikiranya yang muda tidak bisa mati, padahal yang muda juga bisa mati lebih dulu ya begitu ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ya, adik-adik beruntung ya, para santri dan santriwan beruntung masih sangat muda sudah belajar kitab hikmah, kitab hikam maksud saya ya. Ya kalau toh sekarang ini mungkin pahamnya ya tidak paham-paham amat, tapi saya yakin lah ya sedikit banyak pasti nyantol, dan mudah-mudahan itu nanti terus dibawa sampai kapanpun ya. Semoga yang dipelajari sekarang ini bisa menuntun kehidupan para santriwan dan santriwati, meniti kehidupan di masa depannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira waktunya sudah lebih 5 menit. Ya, mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.